Assalamualaikum anak kelas 5. Hari ini kita belajar pelajaran PLBJ bab 1. Perumahan. Pembangunan kota Jakarta yang sangat pesat membuat kota Jakarta banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah, apalagi Jakarta yang dianggap memiliki lapangan pekerjaan yang menggiurkan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Dengan adanya perpindahan penduduk desa ke kota, yang biasanya disebut urbanisasi ini, kota Jakarta menjadi semakin penuh penduduknya. Dan dengan begitu banyak rumah-rumah yang mulai dibangun untuk tempat tinggal mereka yang ingin tinggal di Jakarta. Melihat keadaan tersebut, pemerintah DKI melakukan penataan kota. Pada saat itu, Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta mengeluarkan ide proyek penataan perumahan di kota Jakarta yang disebut Proyek Muhammad Husni Tamrin atau biasa disingkat MHT, yang meliputi memperbaiki jalanan, saluran air, dan jalan raya. Jenis-jenis perumahan. Yang pertama, perumahan di perkampungan. Perumahan di perkampungan adalah perumahan yang kurang tertata rapi. Banyak jalan dalam gang yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, baiknya orang yang hidup di perkampungan masih menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan saling menghargai. Yang kedua adalah perumahan kumuh. Biasanya, perumahan kumuh berada di daerah yang dilarang membangun oleh pemerintah dan dibuat tidak permanen, misalnya papan triplek, kayu, dan lain-lain. Perumahan kumuh biasanya dihuni oleh orang-orang yang tidak mampu membeli rumah sendiri. Karena tanah ini milik pemerintah, mereka harus siap-siap jika suatu saat diusir oleh petugas keamanan. Yang ketiga, perumahan kompleks. Perumahan kompleks biasanya berupa perumahan bagi para pegawai kantor pemerintah ataupun swasta. Para penghuni perumahan kompleks ini adalah orang-orang yang berasal dari instansi atau perusahaan yang sama. Yang keempat adalah perumahan BTN. Perumahan ini adalah perumahan yang kepemilikannya melalui kredit atau pinjaman dari Bank Tabungan Negara atau bisa disingkat BTN. Perumahan ini bentuknya rapi dan tertata. Tiap blok rumahnya ukurannya sama. Kehidupan masyarakat di kompleks ataupun perumahan BTN biasanya lebih tertata karena mereka orang-orang yang sama-sama bekerja. Yang kelima, perumahan susun atau rumah susun. Rumah susun adalah rumah yang dibangun secara bertingkat. Perumahan ini dibuat untuk menghemat lahan, mengingat kota Jakarta sangat sempit. Dengan demikian, penghuni yang menempati lantai atas harus tenggang rasa dengan penghuni di lantai bawahnya. Para penghuni lantai dasar juga tidak boleh menguasai lantai bagian bawah. Fasilitas yang ada di lantai bawah, di lantai atas, dan di lantai lainnya itu adalah milik bersama.
Yang keenam adalah perumahan real estate. Perumahan ini sama saja dengan perumahan kompleks ataupun perumahan BTN. Hanya bedanya bentuk dan modelnya lebih bagus dan harganya pun lebih mahal dan luas tanahnya pun juga lebih luas. Yang ketujuh adalah apartemen. Apartemen adalah tempat tinggal yang berada pada suatu lantai bangunan bertingkat yang besar, mewah, dan dilengkapi dengan berbagai jenis fasilitas. Perumahan ini hampir sama dengan rumah susun, hanya modelnya saja lebih bagus dan mewah. Orang-orang yang tinggal di apartemen biasanya hidup individual atau tidak mengenal tetangga. Yang kedelapan adalah rumah sewa atau rumah kontrak. Penduduk di Jakarta yang belum memiliki rumah sendiri, mereka menyewa rumah kepada orang lain. Rumah sewa tersebut dibayar setiap bulan ataupun setiap tahun. Hidup di rumah sewa atau rumah kontrak sama dengan hidup di rumah perkampungan. Kita harus menjunjung tinggi sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling gotong royong. Nah, setelah kalian pahami materi di atas, sekarang tugas kalian adalah membuat denah rumah kalian sendiri di buku gambarmu, dan berilah keterangan pada setiap ruangan. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.